Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, semangat sekali anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bina, coba tolong dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam belajar biologi kali ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Benar. Oh, ada yang tadi hari ini? Ada semua ya. Oke, alhamdulillah ada semua. Sebelum kita mulai belajar, coba kita tepuk semangat dulu, biar tambah semangat, biar lebih fokus lagi ya untuk belajar supaya konsentrasi kita terfokus pada apa yang akan kita pelajari hari ini. Bisa ya? Bisa. Oke. Tepuk semangat. Dia betul-betul semangat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih. Alhamdulillah, kalau masih ingat semua ya. Oke, Bapak tanya sekarang, kalau masih ingat, minggu lalu kita sudah belajar apa saja sih? Siapa coba yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Pak ya. Belajar jamur. Oke, jamur apa Pak ya? Yang sudah kita pelajari minggu lalu Pak ya? Jamur ascomycota Pak. Jamur ascomycota. Ciri khas dari ascomycota apa Pak ya? Ciri khasnya adalah mempunyai alat pembentuk spora yang disebut aksus Pak. Oke, punya alat pembentuk spora yang disebut sebagai askus. Kira-kira yang lain sepakat tidak dengan apa yang disampaikan Pak ya? Bagus, masih ingat ya berarti ya. Sekarang coba Bapak tanya lagi. Tadi sudah ciri-cirinya disampaikan oleh Wayan. Ada yang masih ingat bagaimana cara reproduksi dari jamur ascomycota? Saya Pak. Ya, Anissa, silakan Anissa. Herlina, mohon maaf. Cara reproduksinya secara aseksual dan seksual Pak. Secara aseksual dan seksual. Yang secara aseksual bagaimana? Yang secara seksual bagaimana? Herlina. Aseksualnya dengan tunas, fermentasi, dan pembentukan konida Pak. Terus yang seksual dengan cara pembentukan ascospora Pak. Oke, yang aseksual dengan cara tunas, fragmentasi, dan pembentukan konidia. Kemudian yang seksualnya dengan cara pembentukan ascospora. Ya, memang benar bahwa spora dari jamur ascomycota kemarin adalah namanya ascospora. Yang lain sepakat juga dengan apa yang disampaikan Herlina? Oke. Kemudian siapa yang masih ingat di antara kalian peranan dari jamur ascomycota yang sudah kita pelajari minggu lalu? Coba silakan angkat tangan. Ya. Ada yang berperan menguntungkan seperti jamur oncom kemarin dan merugikan seperti fusarium yang merupakan parasit pada batang tubuh Pak. Oke, tepat sekali ya. Bisa jadi ada peran yang menguntungkan seperti jamur pada oncom ya. Kemudian ada yang merugikan seperti fusarium yang menyebabkan parasit pada tebu. Seperti itu. Yang lain sepakat akan disampaikan oleh Anissa? Oke, alhamdulillah ini anak-anak Bapak masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Jadi pelajaran kita yang sudah kita pelajari itu tolong jangan dilupakan ya, tolong jangan dilupakan karena bagaimanapun pahitnya menuntut ilmu itu memang untuk mempersiapkan masa depan kita kelaknya. Seperti apa yang disampaikan oleh Aristoteles di depan ya, coba kalian lihat sebuah kata-kata mutiara dari Aristoteles bahwa akar dari pendidikan itu memang pahit gitu kan, tapi buahnya manis. Nah, memang pergi ke sekolah setiap hari pagi-pagi ya, bangun pagi-pagi, kemudian rutinitas kita setelah bangun pagi-pagi itu berangkat ke sekolah, pulang siang, bahkan sampai sore gitu kan ya. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin menurut kalian itu membosankan gitu kan ya. Tapi itulah yang dikatakan oleh Aristoteles sebagai salah satu akar pendidikan yang pahit itu seperti itu gitu.
Jadi akar pendidikan itu memang pahit gitu kan. Tapi samping itu semua nanti ada buah manis yang bisa kalian petik nanti di masa yang akan datang. Jadi kalian harus tetap semangat untuk ilmu, gitu ya. Tetap semangat untuk ilmu, persiapkan hal yang indah untuk masa depan kalian kelak. Ya, itu sedikit motivasi dari Bapak. Jadi kalian harus tetap semangat menuntut ilmu. Oh ya, ngomong-ngomong ini ada dua anak yang bajunya berbeda, Erin sama Bintang. Yang lain pakai batik, Erin sama Bintang pakai baju abu-abu putih. Kenapa kalian kok pakai baju abu putih? Bajunya belum jadi. Kita juga bajunya belum jadi ya. Oke, ya. Yang sudah pakai batik ya berbanggalah kalian karena itu adalah identitas kita. Yang belum dapat ya Erin sama Bintang, ya kita doakan bersama-sama semoga batik yang dijahit oleh operasi sekolah kita segera jadi dan semua peserta didik kita yang kelas 10 segera dapat batiknya. Amin ya. Oke. Oh ya, Bapak punya sesuatu nih, sebentar Bapak ambilkan ya. Untung lagi Pak itu Pak. Oncom lagi? Ya, bukan bisa. Coba kalian perhatikan apa ini? Ya, ini adalah sisa-sisa potongan kayu. Coba kalian perhatikan. Di sisa-sisa potongan kayu ini ada apanya? Ya Pak. Ya, ada apanya ini? Ada jamurnya. Yang lain setuju kalau ini jamur? Setuju. Oke. Sekarang Bapak tanya lagi. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Ya. Ada yang bisa menjelaskan atau mendeskripsikan bentuk dari jamurnya ini? Saya Pak, seperti pentol Pak. Seperti pentol agam. Pentol apa? Pentol bakso. Pentol bakso. Nah, benar nggak apa yang disampaikan oleh Agam? Kalau bentuk jamur yang ada di sisa potongan kayu ini seperti pentol. Benar? Benar ya? Nah, oke kalau benar. Kira-kira struktur yang bentuknya seperti pentol ini namanya apa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu ya. Terus sekarang pertanyaan Bapak, kira-kira jamur yang ada di sisa-sisa potongan kayu ini sama tidak dengan jamur yang ada di oncom dan jamur yang ada di tempe pada pertemuan kita sebelumnya? Tidak sama Pak. Tidak sama. Kenapa tidak sama, Sela? Ukurannya berbeda Pak. Kalau jamur ini ukurannya lebih besar, bisa dilihat dari mata telanjang. Oke, ukurannya berbeda ya. Yang ini ukurannya bisa dilihat dengan mata telanjang, kalau yang kemarin tidak bisa. Oke, seperti itu. Itu kata Sela. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Sela tadi, bahwa perbedaannya ternyata jamur yang ada di sisa-sisa potongan kayu ini ukurannya lebih besar daripada jamur yang ada di oncom dan tempe yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian sekarang Bapak tanya lagi, kira-kira ada perbedaan lain nggak antara jamur yang ada di sisa-sisa potongan kayu ini dengan jamur yang ada di oncom dan tempe pada pertemuan kita minggu lalu? Ada yang bisa menunjukkan? Ya, Genis? Ada perbedaannya di habitatnya Pak. Ada perbedaannya di habitatnya. Memang jamur ini habitatnya di mana, Genis? Kalau jamur ini habitatnya di sisa organisme Pak. Di sisa-sisa organisme. Kalau yang jamur kemarin yang sudah kita pelajari SOP kita kemarin, Habitatnya di makanan, tanah, dan sisa organisme juga. di makanan, kemudian di sisa organisme dan di tanah. Yang lain sepakat atau tidak? Apa yang disampaikan oleh Gedis bahwa kalau yang jamur kita lihat ini habitatnya ada di sisa organisme. Tapi kalau jamur di pertemuan minggu lalu yang di oncom ya, yang kita pelajari ya termasuk dalam maskomi kota itu habitatnya ada di tanah, kemudian sisa-sisa makanan ya, kemudian ada juga yang di sisa-sisa organisme seperti ini. Yang lain setuju? Setuju. Oke, setuju. Kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya, kalian tahu tidak bagaimana cara reproduksi dari jamur yang ada di sisa potongan kayu ini? Ada yang bisa? Belum tahu ya? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Sebelum Bapak masuk ke tahap selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi untuk kalian. Kira-kira jamur yang Bapak pegang ini, ya, yang ada di sisa organisme ini, termasuk ke dalam kelompok yang sama dengan jamur oncom dan tempe kemarin tidak? Kira-kira? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Reproduksinya belum tahu. Kemudian kelompoknya juga belum tahu ya. Kira-kira kalian tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Jamur. Jamur.
Oke, jamur ya. Ada yang tahu jamur apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Elis? Ascomycota, Pak. Ascomycota. Ascomycota kita sudah kita pelajari minggu lalu. Kurang tepat. Coba yang lain ada yang tahu tidak? Ya. Apa kita? Basidiomycota, Pak. Basidiomycota. Oke, coba kita buktikan bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar tentang jamur Basidiomycota. Ya, benar seperti apa yang disampaikan oleh bintang tadi Elis ya. Asal kita sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi fokus kita hari ini kita akan belajar tentang jamur Basidiomycota. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama adalah kalian mampu menelaah ciri-ciri dan struktur jamur Basidiomycota. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu memerinci cara reproduksi dari jamur Basidiomycota. Yang ketiga, nanti kalian mampu menelaah peranan Basidiomycota dalam kehidupan. Dan yang terakhir nanti kalian mampu mengkomunikasikan ya kesimpulan dari hasil diskusi kalian terkait dengan jamur Basidiomycota. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk penilaian kita nanti masih sama seperti sebelumnya. Jadi ada 3 penilaian yang Bapak ambil dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti adalah tentang penilaian pengetahuan ya. Ya, nanti di akhir kita akan ada post test. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Nanti tekniknya adalah observasi dan terakhir adalah penilaian sikap. Nanti tekniknya juga observasi seperti itu. Sebelum Bapak lanjutkan ke tahap selanjutnya untuk kalian berdiskusi itu ya, coba kalian perhatikan terlebih dulu gambar yang ada di slide PowerPoint di depan ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide PowerPoint di depan ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya, Anissa. Apa Anissa? Gambar aneka jamur yang menarik, Pak. Jamurnya berwarna-warni. Gambar yang aneka jamur yang menarik ya, karena jamurnya itu berwarna-warni. Coba lihat ya, di sini kita lihat ya, jamurnya itu beraneka ragam warna-warni. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat ya. Terus pertanyaan Bapak selanjutnya, bagaimana jika kita mengkonsumsi jamur yang ada di depan itu? Apakah aman untuk kesehatan kita? Apa yang akan terjadi jika kita mengkonsumsi jamur seperti yang di gambar tersebut? Coba yang bisa angkat tangan. Ya, Kerin. Aman Pak, saya masak dulu atau dalam sebelum dimakan. Aman kata Kerin kalau diolah dulu atau dimasak dulu. Yang lain bagaimana? Apakah sependapat? Pak. Ya. Tidak setuju, Pak, karena bisa jadi beracun. Tidak setuju karena bisa jadi beracun. Baik, seperti yang dikatakan oleh Anissa tadi bahwa bisa jadi kalau kita makan bermacam-macam jamur yang menarik ini yang warnanya warna-warni, ada yang merah, kemudian yang coklat dan yang putih ini, itu bisa jadi kita keracunan ya. Coba kalian perhatikan artikel yang ada di slide PowerPoint depan ini ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada sebuah cuplikan artikel ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari cuplikan artikel tersebut? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, kalian. Keracunan jamur. Ada kasus keracunan jamur. Nah, anak-anak semua, ya anak-anak semua, bahwa ketika kita nanti menemukan jamur, ya di alam bebas yang itu bentuknya menarik, ya warna-warni seperti itu, jangan sembarangan untuk kita ambil kemudian kita konsumsi karena bisa jadi itu beracun. Ya benar seperti apa yang disampaikan oleh Anissa tadi, bisa jadi itu beracun. Maka dari itu, ya nanti setelah ini kita akan berdiskusi, nanti akan Bapak bagikan kelompok ya, kalian akan menelaah, kemudian nanti akan coba untuk mendiskusikan bagaimana dengan ciri-ciri, kemudian jamur Basidiomycota, kemudian peranannya sehingga tidak terjadi kasus seperti ini lagi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya, bisa ya? Bisa. Kalau bisa, sekarang kita akan coba berdiskusi. Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompoknya adalah seperti yang ada di depan ya. Silakan kalian perhatikan. Kelompok 1 itu nanti ada Sela,
Amalia, Lydia, dan Bita. Kelompok 2 ada Hermina, Anissa, kemudian Elis dan Modesta. Kemudian kelompok 3 ada Erin, kemudian ada Gita, Dio, dan Dina. Kemudian kelompok yang terakhir kelompok 4 ada Gendis, Kristina, Wayan, dan Agam. Ya, kelompoknya sudah Bapak bagi sedemikian rupa, insya Allah ini adalah kelompok yang terbaik. Sebelum Bapak jelaskan ya tahapan kita selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita laksanakan sebelumnya, silakan kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok yang ada di depan. Ya, silakan kalian berkumpul kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 seperti biasa di sebelah sini ya, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Ya, silakan berkumpul kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya, oke. Kalau sudah, Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, untuk kalian berdiskusi. Masing-masing kelompok sudah dapat LKPD-nya? Ya. Oke, silakan kalian pahami dulu petunjuk pengerjaan dari LKPD-nya ya. Petunjuknya silakan dibaca. Ya, petunjuknya ada seperti yang di PowerPoint yang ditampilkan di depan ini juga. Ya, yang pertama kalian silakan pahami dulu ya petunjuknya, kemudian nanti silakan kalian bekerja sama dengan anggota kelompoknya, silakan kalian berkolaborasi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti di dalam LKPD kita terdapat link video-video pembelajaran yang mana video tersebut dapat membantu kalian untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Silakan nanti kalian pindai QR code yang ada di LKPD kalian menggunakan handphone kalian. Jadi di sini nanti dalam proses diskusi akan Bapak izinkan kalian untuk menggunakan handphone kalian. Seperti itu ya, silakan nanti kalian boleh menggunakan handphone kalian. Kemudian yang terakhir, silakan kalian tanyakan jika ada hal yang kurang jelas atau kurang paham terkait dengan langkah-langkah pengerjaan di LKPD. Seperti itu bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, silakan kalian mulai berdiskusi dari sekarang. Bapak beri waktu kalian berdiskusi selama 15 menit. Setelah itu nanti selesai tidak selesai kalian proses diskusinya akan kita lanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu presentasi seperti biasa. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, kalau paham silakan mulai berdiskusi.
baik aku nanti. Iya, jangan lagi balik nanti aku. Ini kan nyaman. Cinta. Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai reproduksi dari jamur jenis Basidiomycota. Secara garis besar, semua reproduksi dari fungi itu memiliki tahapan yang sama, di mana nanti ada istilah yang pertama plasmogami, kemudian ada istilah karyogami, dan ada istilah meiosis. Jadi tiga tahapan itu adalah tahapan yang paling penting ketika membahas mengenai reproduksi dari fungi. Langsung aja, saya mulai dari angka pertama pada nomor 1. Pada posisi nomor 1 ini adalah ada hifa, di mana hifa nanti ada hifa plus sama hifa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi
reproduksi dari bumi itu mempunyai tahapan yang sama. Di mana nanti ada istilah yang pertama plasmogami, kemudian ada istilah karyogami, dan ada istilah meiosis. Baik, apakah proses diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap presentasi. Silakan, saya persilakan kepada kelompok mana dulu yang mau tampil di depan. Mau dimulai dari kelompok mana terlebih dahulu? Kelompok 1 siap? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4 silakan diperhatikan. Kemudian dicatat poin-poin pentingnya. Dan jika ada pertanyaan silakan nanti diajukan. Yang lain? Silakan diperhatikan ya. Silakan kelompok 1 boleh dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Saya Salma Esai sebagai moderator. Saya Lydia Esther Indonesia sebagai pemateri 1. Saya sudah kedua sebagai materi 2. Saya Nadia Rali sebagai pemateri 3. Baik, kami akan memulai presentasinya. Ciri-ciri basidium kota. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik jamur yang termasuk dalam divisi basidium kota antara lain sebagai berikut: multiseluler, banyak, besar banyak, merupakan jamur makroskopis, dapat dilihat langsung dan mempunyai ukuran besar, bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mycorrhiza. Semua anggota divisi basidium kota berhabitat di darat. Kelompok 3. Hifanya bersekat serta mengandung inti haploid dengan sambungan aktif convolution, mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tubuh. Pada bagian bawah tubuh tampak adanya lembaran-lembaran atau bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut basidiokarp. Bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang seperti payung, bola, papan lembaran, lapis-lapis, dan sebagainya. Tubuh buah disebut basidiokarp, terdiri atas jaringan hifa bersekat dan dikaryotik, setiap intinya berpasangan. Warna tubuh buah beraneka ragam atau berwarna-warni. Sebagian besar dapat dikonsumsi, namun ada beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa anggota dari jenis Amanita mengandung racun yang sangat mematikan. Beberapa jenis basidium kota juga dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contoh basidium kota lainnya yaitu Auricularia polyplica atau jamur bumi, Volvarella volvaceae atau jamur merah, dan Ganoderma. Reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora dan jarang melakukan reproduksi aseksual, yaitu dengan fragmentasi hifa. Basidiospora terbentuk di luar basidium. Setiap basidium mengandung 2 atau 4 basidiospora, masing-masing berinti atas 1 dan haloid. Seluruh basidiospora berkumpul menurut tubuh buah. Basidiokarp sering membentuk struktur seperti batang yang disebut stal dan seperti payung yang disebut tudung. Memiliki 3 jenis miselium, yaitu sebagai berikut. Miselium primer dihasilkan dari spora yang baru tumbuh. Mula-mula miselium ini berinti banyak, kemudian terbentuk sekta yang mengandung 1 inti dan haloid. Miselium sekunder dihasilkan dari plasmogami atau persatuan 2 hifa yang bersesuaian.
Miselium ini berisi dua yang masing-masing kaloid. Miselium tersier terdiri atas miselium sekunder yang telah bersatu membentuk semacam jaringan, misalnya bentuk basidiogram dan basidiofol. Struktur tubuh basidiomycota. Ciri jamur basidiomycota adalah memiliki basidiom. Kelompok jamur ini dikenal karena tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Tubuh buah bentuknya bermacam-macam, ada seperti payung, bola, atau apa, misalnya jantung tulang. Volvaria dengan tubuh buah bentuk payung. Secara umum tubuh buah menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Tubuh buah atau style merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Tubuh Mileus. Yang lain silakan diperhatikan. Siapa yang perhatikan? Siapa? Sewaktu muda, Mileus dibungkus oleh sewaktu yang disebut velum universal yang akan pecah menjelang dewasa. Volva adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai. Bila atau lamela merupakan bagian bawah dari hidung berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Anulus posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Gil merupakan bagian di bawah hidung yang berubah girang-girang berbentuk lembaran seperti insang. Tempat basidium menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi secara benar-benar. Tubuh buah jamur basidiomycota disebut basidiofa. Terdiri atas jaringan hifa bersekat dan dikaryotit atau setiap sel intinya berpasangan. Pada saat pembentukan basidiospora, ujung-ujung hifa membentuk basidium yang di dalamnya terdapat perkumpulan dua inti haploid menjadi satu inti diploid, disusul dengan pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 inti haploid. Selanjutnya basidium membentuk 4 tonjolan atau spermata yang berisi protoplasma, dan keempat inti haploid tadi masing-masing akan mengisi tiap tonjolan dan terbentuk 4 buah basidiospora haploid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, baik. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Bapak-bapak, Ya, silakan kelompok 2. apa yang menjadi ciri khas jamur basidiomycota yang membedakan dengan jamur lainnya? Maka kelompok 1 dijawab pertanyaannya. Dijawab. Basidiomycota mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian belakang dan duduk. Pada bagian bawah tubuh tampak adanya lembaran-lembaran bilah yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut basidiogram. Bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang seperti payung, bola, papan, lembaran berkelupuk, dan sebagainya. Bagaimana? Kelompok 2? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Kelompok lain yang ditanyakan? Salah. Ya, silakan kelompok 3. Bagaimana struktur tubuh jamur basidiomycota? Bagaimana struktur tubuh jamur basidiomycota? Silakan kelompok 1 dijawab. Baik, saya akan menggambarkan strukturnya. Ya, yang lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 akan menggambarkan struktur tubuh dari jamur basidiomycota. Lanjut, nanti saya kabarin. Apa? Aku bilang
dulu. Jadi inilah struktur tubuh Basidiomicotta. Ini namanya Pileus, ini spora, ini gil, ini aulus, ini stipe, ini volva, ini hifa, dan ini misterium. Bagaimana? Kelompok 3? Cukup? Kelompok lain? Ditanyakan kelompok 4? Cukup Pak. Oke, cukup. Silakan kelompok 1 boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun perilaku, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 boleh duduk kembali. Kita beri aplaus bersama-sama. Ada dari selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kita lanjut diskusinya. Baik, Pak. Ya, silakan kelompok 2 untuk dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Saya Ina Sibarani sebagai moderator. Saya Rizky Puspitasari sebagai pemateri 2. Saya Nisa Mega Putri sebagai moderator. Cara reproduksi Basidiomicotta. 1. Reproduksi seksual Basidiomicotta. Adapun tahapan perkembangbiakan Basidiomicotta secara seksual atau generatif adalah sebagai berikut. 1. Spora berintik haploid positif dan haploid negatif tumbuh menjadi hifa positif dan hifa negatif. Yang kedua, hifa positif dan hifa negatif akan melebur menjadi hifa dikariotik atau dua inti. 3. Hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tumbuh buah atau basidiokrap. Yang keempat, ujung-ujung hifa pada basidiokrap menggelembung atau disebut dengan basidium, dan dua inti haploid menjadi satu inti diploid. Yang kelima, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi satu inti haploid yang akan berkembang menjadi spora yang disebut basidiospora. Yang keenam, basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa. 2. Reproduksi aseksual Basidiomicotta. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konida. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor kemudian terbentuk spora. Lalu spora tersebut akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan membutuhkan, maka konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, kemudian presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain jika ada yang ditanyakan. Saya Pak dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Apakah spora Basidiomicotta dapat menyebar dengan bantuan angin atau hewan? Silakan.
Ya, spora pada ujung konidiofor yang diterbangkan oleh angin apabila kondisi lingkungan menggantungkan, maka konidia akan berkecambah bak menjadi hifa yang haploid. Kemudian dapat juga dibantu oleh hewan seperti lalat. Ada contohnya seperti Clatharus arceri yang menarik lalat. Clatharus arceri adalah jamur Australia istimewa dengan tangan berwarna merah terang yang berbentuk sumur. Jamur ini tumbuh di padang rumput atau hutan yang menarik atau hutan yang terang yang berbentuk sumur. Jamur ini tumbuh di padang rumput atau hutan yang menarik lalat dengan baunya yang kuat dan memuakkan. Lalat tinggal di spora yang lengket dan membawanya. Dengan cara ini, lalat berperan dalam penyebaran jamur. Bagaimana? Kelompok 4 cukup cukup lain ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Sudah? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup silakan kelompok 2 ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 berduduk kembali, kita beri tepuk tangan sama-sama. Ya, penampilan ini adalah dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk maju menampilkan hasil presentasinya. Yang lain silakan diperhatikan dan dijawabkan pertanyaan jika ada pertanyaan. Silakan boleh dibuka kelompok 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Keri Finikasi Tinjak sebagai moderator. Dan saya Muhammad Hari Joven sebagai materi 1. Saya juga sebagai materi 2. Saya Jen sebagai matulen. Kami akan mempresentasikan tentang siklus hidup Basidiomycota. Spora yang dihasilkan oleh Basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berdiri satu, ada yang sebagai hifa tambah jantan dan ada hifa inap. Jika keduanya bertemu akan terjadi plasmogami, percampuran plasma sel dan akan terbentuk sel hifa yang dikaryotik 2 ini. Hifa tersebut akan berkembang membentuk miselium yang masih bersifat eukaryotik, sehingga akan berbentuk tubuh buah Basidiokrap yang berbentuk seperti payung. Basidiokrap ini akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan disebut hymenium. Di tempat tersebut akan terjadi karyogami, yaitu persatuan dua inti menjadi satu, dan inti ini akan mengalami pembelahan mesiosis untuk membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan Basidiospora. Demikian seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana teknik untuk mengetahui karakteristik sifat dan ciri suatu jenis jamur anggota Basidiomycota? Silakan kelompok 3 jawab. Menggunakan teknik sporebrain atau cetakan spora adalah gambaran spora di dalam basidium atau tubuh buah yang diletakkan pada lembar kertas. Teknik ini merupakan salah satu tahap dalam karakterisasi sifat dan ciri suatu jenis jamur anggota Basidiomycota. Para ahli mikologi sering melakukannya sebelum menentukan nama ilmiah suatu jenis jamur anggota Basidiomycota. Demikian kelompok 1 bagaimana? Cukup? Kelompok lain ada pertanyaan? Kelompok 2? Kelompok? Cukup? Cukup, silakan boleh ditutup kelompok 3 presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Selamat pagi. Selamat
pagi. Ya, silakan waktu 3 menit kembali ke tempat, kita beri ketukan bersama-sama. Penampilan terakhir dari kelompok 4 ya, silakan kelompok 4 boleh masuk di depan. Nanti kita diskusi ini. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan diperhatikan. Siapa pertanyaan terkait hal yang belum dipahami dari hasil presentasi kelompok 4? Silakan kelompok 4 boleh dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya agar Mulyani sebagai moderator. Saya Kristina Natalia sebagai pemateri 1. Saya Budi Swinandri sebagai pemateri 2. Saya Iwayana Ditya sebagai pemateri 3. Contoh dan peranan basidium di kota. Jamur yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar termasuk dalam kelas jamur basidium di kota. Saat ini telah kita ketahui kurang lebih 12.000 jenis basidium di kota dan tidak ada satupun yang menyebabkan infeksi penyakit pada manusia. Kebanyakan basidium di kota adalah sabre dan parasit pada tumbuhan dan serangga. Beberapa jenis basidium di kota enak dimakan dan aman. Namun banyak ditemukan jenis jamur yang menghasilkan racun mikotoksin yang dapat menyebabkan kematian jika dimakan. Jamur yang dibudidayakan karena mempunyai nilai ekonomis disebut jamur. Berikut ini adalah beberapa jamur basidium di kota dan peranannya bagi kehidupan manusia. Contoh jamur basidium di kota yang menguntungkan. Yang pertama, Pauvaria pauvaceae atau jamur merang. Jamur ini mempunyai tubuh buah berbentuk seperti payung, terdiri atas lembaran-lembaran atau gelang yang berisi basidium. Tubuh buahnya berwarna putih kemerah-merahan. Jamur ini merupakan sumber protein. Kadar kalorinya tinggi, tetapi kadar kolesterolnya rendah. Karena memiliki nilai ekonomi tinggi, jamur ini banyak dibudidayakan. Yang kedua ada Auricularia polyrica atau jamur kuping. Jamur kuping merupakan jamur saprofit pada kayu yang mati. Tubuh buahnya berbentuk seperti daun terunya atau kuping, berwarna merah kecoklat-coklatan, rasanya enak dan bisa dimakan seperti sayuran. Jamur ini pun sekarang sudah banyak dibudidayakan. Yang ketiga ada jamur tiram atau Pleurotus sp, jamur kayu atau jamur tiram. Jamur ini enak untuk dikonsumsi. Habitat yang baik pada lingkungan yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini telah banyak dibudidayakan sebagai medium serbuk gergaji. Yang keempat ada jamur sitek, merupakan jamur yang sering diproduksi di Cina dan Jepang. Hidup pada batang kayu. Yang kelima ada Linus eudrodes. Jenis jamur ini selain dapat dikonsumsi, manusia juga dapat dipergunakan sebagai bahan obat. Yang keenam ada Amanita caesarina. Tidak seperti Amanita muscaria yang beracun. Jamur Amanita caesaria yang berwarna oranye telah memiliki rasa yang lezat dan merupakan makanan kegemaran kaisar Romawi yang bernama Nero. Contoh jamur basidium di kota yang merugikan. 1. Amanita phalloides. Amanita phalloides merupakan salah satu anggota suku Amanitaceae. Amanita merupakan cendawa yang indah, tetapi juga merupakan anggota daftar cendawa yang mematikan di bumi. Mengandung cukup racun untuk membunuh seorang dewasa hanya dengan sepotong tubuhnya. Jamur ini hidup sebagai profit pada korban hewan ternak, memiliki tubuh buah berbentuk seperti payung. Kedua, Puccinia graminis atau jamur karat. Jamur ini hidup parasit pada daun rumput-rumputan gramin. Tubuhnya makroskotik, tidak memiliki tubuh buah dan sporanya berwarna merah kecoklatan seperti warna karat. 3. Pustilago maidis. Jamur ini parasit pada tanaman jagung, menyerang sukam daun, tongkol, jumbai, dan tangkai.
Ciri yang paling menyorot jika tanaman jagung diserang jamur ini adalah adanya beberapa butiran jagung pada tongkolnya jadi jauh lebih besar dan ukurannya normal. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Silakan kelompok lain jika ada pertanyaan. Lewat. Ya, silakan kelompok 2. Bagaimana cara menentukan jamur Basidiomycota yang beracun dan tidak beracun? Ya, Akan saya jawab. Jamur beracun umumnya memiliki warna yang cerah dan mencolok serta pada batangnya terdapat cincin, contohnya jamur Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Oke, seperti itu. Kelompok 2. Apakah sudah puas? Sudah, Pak. Oke, sudah puas ya. Kelompok lain yang ditanyakan? Sudah ada? Sudah ada? Pas? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup ya. Silakan kelompok 4 untuk ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah bersama-sama. Sudah presentasi semua ya? Oke, baik. Selesai sudah kegiatan presentasi kita. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang ciri-ciri dari Basidiomycota, kelompok 2 sudah mempresentasikan terkait dengan reproduksi Basidiomycota, kelompok 3 juga sudah mempresentasikan terkait dengan siklus hidup Basidiomycota, dan yang terakhir adalah kelompok 4 yang mempresentasikan tentang peranan Basidiomycota. Saatnya saya memberikan penguatan dari hasil diskusi kalian. Ya, rasanya tidak lengkap memang kalau tidak Bapak berikan penguatan. Penguatan ini nanti tujuannya untuk menambahkan apa yang kurang dari hasil diskusi kalian. Baik, silakan perhatikan slide PowerPoint yang Bapak tampilkan di depan. Jamur Basidiomycota, jamur yang kita bahas hari ini. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa klasifikasi ya dari jamur itu berdasarkan cara reproduksi seksualnya, ya, kemudian struktur tubuhnya itu dibagi menjadi 4. Ada zigomycota, ada ascomycota yang sudah kita pelajari, dan hari ini kita belajar tentang jamur Basidiomycota. Oke, kita lihat dulu ya pengertiannya dari Basidiomycota. Dari asal katanya Basidiomycota itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, yaitu asal katanya namanya adalah Basidio. Nah, kemudian jamur Basidiomycota itu merupakan saproba yang penting ya. Itu karena nanti dia menguraikan lignit pada kayu dan berbagai macam tumbuhan yang lainnya. Kemudian divisi Basidiomycota ini atau kelompok jamur Basidiomycota ini itu sering disebut sebagai the club bumi ya, atau yang sering disebut jamur pada umumnya, atau nama lainnya cendawan atau mushroom. Ya, kalau kita dengar istilah mushroom itu adalah sebutan untuk jamur divisi Basidiomycota. Kemudian jamur ini nanti itu reproduksinya secara seksual dan juga secara aseksual ya. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Kita lihat ciri-ciri daripada Basidiomycota yang membedakan dengan jamur zigomycota yang sudah kita pelajari minggu lalu dan ascomycota minggu lalu. Yang pertama sifatnya multisel, kemudian jamurnya makroskopis ya. Benar tadi di awal ya, setelah kita berdiskusi memang benar bahwa jamur Basidiomycota itu merupakan jamur makroskopis, artinya jamur yang ukurannya besar ya, yang bisa kita lihat secara langsung, tidak seperti zigomycota dan ascomycota kemarin yang harus kita lihat menggunakan bantuan mikroskop itu, ukurannya besar, maka bisa dilihat oleh mata langsung itu cirinya. Kemudian sifatnya ada yang saprofit, ada yang parasit gitu. Ada juga nanti yang akan membentuk mikoriza. Kemudian semua anggota dari divisi Basidiomycota itu hidupnya di darat. Ternyata hidupnya itu semuanya di darat. Kemudian bagaimana dengan bentuk hifanya? Bentuk hifanya itu bersekat atau septa gitu ya. Kemudian nanti ciri khususnya yang lain ya, yang jadi ciri khusus dari jamur Basidiomycota ini adalah
tubuh buahnya bentuknya seperti payung, gitu kan? Yang kemudian nanti terdiri dari bagian batang dan tudung, gitu. Pada bagian bawah tudungnya, nanti kalau kita lihat gambarnya ya, itu akan tampak lembaran-lembaran atau bilah ya, yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Kemudian tubuh buahnya disebut sebagai basidiota. Tubuh buahnya bervariasi, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti payung, ada yang bentuknya seperti bola, ada yang bentuknya seperti papan. Tadi di awal ada yang dikatakan bentuknya seperti kedol. Nah itu ternyata bentuknya yang seperti bola. Kalau kalian jalan-jalan di alam itu juga ada ketemu dengan yang bentuknya seperti payung. Ada yang bentuknya bulat-bulat juga. Ya, coba kalian perhatikan di sini. Nah, gambar depan. Ada yang bentuknya seperti bergelombang seperti ini, kemudian ada yang bentuknya seperti bola, kemudian ada yang bentuknya seperti payung. Nah, ini adalah beberapa jenis atau beberapa contoh dari jamur-jamur Basidiomycota. Kemudian kita lihat struktur buahnya yang sudah kita diskusikan bersama-sama tadi dan sudah disampaikan oleh kelompok 1. Tadi juga sudah digambarkan di depan ya. Nah, struktur tubuhnya jamur Basidiomycota itu ada tubuh buah atau stek. Kita lihat bagian stek yang mana? Yang ini ya. Ya, kelihatan ya stek ya. Nah, stek itu apa? Merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Jadi, massa atau kumpulan dari miselium yang tumbuhnya tegak. Itu kita sebut sebagai stek atau tubuh buah. Kemudian ada tudung atau pileus ya, yang bagian ini, yang bagian seperti payung atau tudungnya itu, nah itu sebetulnya adalah di pileus ya, bagian yang ditopang oleh stek. Sewaktu muda itu pileus dibungkus oleh selaput yang disebut sebagai velum universal yang nanti akan pecah menjelang dewasa. Jadi ini yang jadi pertanyaan kita tadi di awal ya kan, struktur yang seperti pentol tadi itu namanya apa? Namanya adalah tudung atau pileus. Kemudian yang ketiga ada bagian yang namanya polpa. Lihat polpa ini di bagian dasar ya, adalah sisa pembungkus yang terdapat di dasar tangkai, ada di dasar polpa itu. Sisa dari pembungkusnya. Kemudian ada yang namanya bilah atau lamela, merupakan bagian bawah dari tudung yang berbentuk helaian dan disusun atas lembaran. Jadi helaian-helaian yang ada di bawah tudungnya itu namanya adalah lamela atau bilah. Gitu. Kemudian ada anulus yang posisinya melingkari batang yang berbentuk seperti cincin. Ini anulus yang melingkari batangnya tadi, tubuh buahnya tadi yang berbentuk seperti cincin. Dan ini juga tadi ada pertanyaannya dari kelompok berapa tadi yang presentasi kelompok 4 ya, bagaimana kita membedakan jamur yang beracun dan yang tidak beracun. Tadi kelompok 4 menyebutkan bahwa yang beracun itu salah satunya ciri-cirinya itu menarik warnanya gitu kan, berwarna-warni. Kemudian ciri yang lainnya punya cincin gitu kan, di bagian batangnya ini dia punya anulus nih. Cincinnya itu namanya adalah anulus. Jadi kalau nanti kalian jalan-jalan ke alam di bus ya, ketemu dengan jamur kelompok Basidiomycota ini, silakan perhatikan ciri-cirinya. Lihat warnanya menarik atau tidak. Kemudian lihat ada anulusnya atau tidak. Bisa jadi itu beracun ya. Kemudian terakhir ada bagian gil yang diperhatikan, bagian bawah tudung yang berupa bilah-bilah bentuk lembaran seperti insang. Itu bentuknya seperti insang, kita bilang gil. Kemudian, nah ini kalau kita mau perbesar lagi ya, bagian pileusnya tadi tudungnya dan bagian gil yang ada bilah-bilahnya. Ternyata gil itu mengandung basidia ya. Basidia nanti akan mengeluarkan yang namanya basidiospora. Basidiospora itu adalah spora khusus pada jamur Basidiomycota. Dan ini yang merupakan juga cara reproduksi secara seksualnya daripada jamur Basidiomycota ini. Jadi di dalam gil nanti ada basidia nanti ada basidium, dan basidium akan menghasilkan yang namanya basidiospora. Kemudian kita lihat di sini adalah siklus hidupnya daripada jamur Basidiomycota tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya, dijelaskan secara gamblang. Kemudian kita akan coba lihat, nah ini perbedaan antara jamur Zygomycota, Ascomycota yang kita pelajari minggu lalu dan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu jamur Basidiomycota. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat apa perbedaannya. Pertama,
hifanya askomikota kemarin tidak zigomikota itu tidak bersekat. Kemudian yang askomikota bersekat, basidiomikota bersekat. Nanti ini bisa kalian tambahkan karena ini tadi belum dibahas di dalam diskusi ya kan, yang membedakan ciri-ciri yang membedakan antara zigomikota, askomikota dan basidiomikota. Kemudian habitatnya ada, kalau yang zigomikota ada di tanah, kemudian ada di makanan dan sisa organisme. Askomikota ada di darah dan sisa organisme. Basidiomikota ada di sisa organisme. Bagaimana reproduksi seksualnya? Ya, reproduksi seksualnya kalau zigomikota menghasilkan spora yang namanya zigospora. Ya, askomikota menghasilkan spora yang namanya askospora. Dan basidio yang kita pelajari hari ini itu menghasilkan spora yang namanya basidiospora. Itu beberapa ciri khusus yang ada pada jamur yang sudah kita pelajari sampai dengan hari ini. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan peranannya. Peranannya yang menguntungkan tadi sudah saya sampaikan kelompok 4, ada jamur merang contohnya ya. Ini jamur merang gambarnya seperti ini. Ya, tubuh buahnya berbentuk seperti payung dan terdiri atas lembaran yang berisi basidium. Jamur ini banyak manfaatnya ya, sebagai sumber protein. Gitu. Kadar kalorinya tinggi, tapi juga kadar kolesterolnya rendah. Kemudian jamur ini punya nilai ekonomi yang tinggi, maka banyak dibudidayakan jamur merang ini. Kemudian yang kedua ada jamur kuping. Ya, kalian mungkin secara tidak sadar ketika berjalan ke kebun ya, ke alam bebas, kalian menemukan jamur kuping. Habitatnya biasanya ada di mana nih? Jamur saprofit pada kayu yang mati. Tubuh buahnya berbentuk seperti daun telinga atau kuping, makanya dia disebut sebagai jamur kuping. Warnanya ada yang merah, ada yang coklatan gitu kan. Rasanya ini enak dan bisa dimakan. Ini juga banyak dibudidayakan sekarang jamur kuping. Kemudian yang ketiga ada jamur tiram. Ya, siapa yang sudah tidak asing dengan jamur tiram? Ya, kalau kalian jalan-jalan misalkan pas malam mingguan ke kafe, pesennya jamur crispy. Bahannya jamur crispy biasanya apa? Jamur tiram. Jamur ini banyak dimanfaatkan. Ini disebut juga sebagai jamur kayu. Ya. Kenapa? Karena memang habitatnya itu bisa dikayu. Kemudian jamur ini juga bisa dibudidayakan dengan menggunakan medium serbuk gergaji. Kita lihat yang merugikan. Ya, ini peran yang merugikan ya. Contohnya ada Amanita phalloides ya, merupakan anggota dari suku Amanitaceae. Nanti jamur ini kalau kalian salah mengkonsumsi jamur ini, maka jamur ini bisa menyebabkan keracunan. Kemudian selain Amanita ada Puccinia graminis, itu jamur karat. Jamur ini hidup parasit pada daun dan rumput-rumputan. Kemudian contoh yang terakhir ada Ustilagomedis. Nah, jamur ini parasit pada tanaman jagung. Kemudian dia nanti akan menyerang sukam daunnya, tongkolnya, jumbai dan tangkainya. Sehingga kalau kalian perhatikan ya di sini, ya buah jagungnya itu kalian perhatikan di sini terserang oleh jamur dan ya tidak bisa dimakan. Ya. Jamurnya akan bertumbuh banyak seperti itu. Ya, demikian tadi penguatan yang dapat saya sampaikan ya sebelum kita masuk ke kegiatan terakhir yaitu post-test nantinya. Kita coba simpulkan bersama-sama dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kita coba minta kesimpulan ya dari mana dulu, dari kelompok 1 ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini kelompok 1? Boleh disimpulkan. Silakan. Bintang. Baik, kami dari kelompok 1 mau menyimpulkan cara untuk ciri-ciri atau karakteristik jamur termasuk dalam definisi basidiomikota antara lain sebagai berikut. Fungsi seluler merupakan jamur makroskopis, dapat dilihat langsung dan mempunyai ukuran besar, bersifat saprofit atau parasit pada organisme lain dan mycorrhiza. Semua anggota divisi basidiomikota berhabitat di darat. Hifanya bersekat, mengandung inti haploid dengan sambungan aktif. Mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian belakang dan tudung. Pada bagian bawah tudung dan tanpa adanya lembaran-lembaran yang merupakan tempat terbentuknya basidium. Tubuh buah disebut basidiota. Bentuk tubuh buah bervariasi, ada yang seperti payung, bola, papan, lembaran, berbentuk lekuk dan sebagainya.
Oke, terima kasih. Ya, demikian ya kesimpulan yang kita dapatkan dari kelompok 1 yang membahas terkait dengan ciri-ciri. Kemudian sekarang coba kita minta kesimpulan terkait dengan bagaimana cara reproduksi dari Basidiomycota. Bagaimana kelompok 2 bisa menyimpulkan ciri-cirinya? Terkait dengan cara reproduksinya. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 2, cara reproduksi Basidiomycota ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksualnya membentuk Conidiospora dan seksualnya membentuk Basidiospora. Oke, cara reproduksinya ada dua, secara seksual dan secara aseksual. Yang seksual itu membentuk yang namanya Basidiospora. Seksualnya membentuk Conidiospora ya. Oke. Sekarang kita coba minta satu lagi ya, kesimpulan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya, yang membahas terkait dengan peranan dari jamur Basidiomycota. Kelompok 4 bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari peranan Basidiomycota, jamur Basidiomycota ada yang menguntungkan dan merugikan. Contoh jamur Basidiomycota yang menguntungkan adalah jamur tiram. Jamur ini enak untuk dikonsumsi, habitatnya yang baik pada lingkungan yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Yang kedua, jamur Basidiomycota yang merugikan, ada jamur karat. Jamur ini hidup pada parasit pada daun rumput-rumputan, tubuhnya makroskopik, tidak memiliki tubuh buah, dan sporanya berwarna merah kecoklatan. Oke, terima kasih kelompok 4. Jadi peranannya ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan contohnya jamur tiram dan merugikan ini tadi adalah jamur karat. Baik ya. Anak-anak semua, harapannya setelah kita belajar terkait dengan Basidiomycota ini, kita nanti dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau nanti kalian pas jalan-jalan ke alam bebas, ketemu jamur kelompok ini, divisi Basidiomycota ini, kalian dapat membedakan ini jamur yang Basidiomycota menguntungkan, ini yang merugikan, ini yang beracun, ini yang tidak beracun, sehingga kalian dapat memanfaatkan yang tidak beracun untuk kalian konsumsi, yang beracun kalian tidak ambil dan bisa kalian juga nanti sampaikan ke masyarakat yang luas, seperti itu. Harapannya itu yang setelah kita mempelajari materi Basidiomycota kali ini. Baik, sebelum kita mulai proses, silakan kalian isi dulu refleksi yang ada di LKPD kalian bagian belakang. Silakan diisi terlebih dahulu. Apakah kalian sudah mampu menelaah ciri-ciri dari jamur Basidiomycota? Apakah kalian sudah mampu memerinci cara reproduksi jamur Basidiomycota, dan apakah kalian sudah mampu menelaah peran jamur Basidiomycota? Silakan dijawab ya atau tidak. Ya, kalau sudah silakan LKPD-nya dikumpulkan, bukunya ditutup ya, silakan handphonenya dimasukkan kembali, kita mulai post test. Silakan keluarkan kertas satu lembar. Ya, baik. Silakan kalian isi identitas kalian, nama, kelas, dan mata pelajarannya. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke, identitasnya. Silakan dituliskan. Apakah sudah dituliskan identitasnya? Ya. Oke, kalau sudah, kita mulai proses kita pada hari ini. Ya, silakan perhatikan soal yang Bapak tampilkan di depan. Waktu mengerjakan kalian adalah 10 menit. Kita mulai dari sekarang. Nomor 1.
Selanjutnya nomor 2. Nomor selanjutnya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Baik, selesai sudah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tiba kita di penghujung pembelajaran. Sebelum Bapak tutup ya, silakan karena tadi sudah kita buka dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Ya, Bina, tolong dipimpin doa penutupnya. Silakan. Baiklah teman-teman, pelajaran sudah selesai. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bina. Oke, selesai sudah pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.